Banyak yang mengira tanah Arab akan dipimpin keturunan Nabi, tapi sejarah berkata lain. Di tengah gemerlap kilang minyak dan gemuruh proyek kota masa depan, Jazirah Arab menyimpan sebuah misteri besar. Sebuah pertanyaan yang jarang disuarakan namun bergema di lorong-lorong waktu. Kemana perginya garis takdir yang semestinya menjaga tanah suci? Hari ini, Kerajaan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman dari keluarga Al Saud, sebuah dinasti modern yang kuat. Namun, tersimpan sebuah kisah tentang warisan yang terputus. Jejak keturunan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya duduk di singgasana, namun lenyap ditelan gelombang politik dan kekuasaan. Selamat datang di narasi sejarah yang jarang terungkap. Untuk memahami mengapa tahta Arab saat ini tidak diduduki oleh keturunan Nabi, kita harus kembali ke titik paling kritis dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Karbala dan berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Menurut catatan sejarah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para sahabat dekat beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, konflik politik internal pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi titik balik besar. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa dengan mundurnya Imam Hasan yang merupakan cucu Nabi dari kekhalifahan pada tahun 661 Masehi, kekuasaan politik beralih ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah. Peristiwa ini adalah patahan pertama. Kepemimpinan yang sebelumnya berdasarkan musyawarah atau syuro mulai berubah menjadi sistem kerajaan turun-temurun alias monarki. Muawiyah bukanlah keturunan Bani Hashim, keluarga Nabi. Ia adalah diplomat ulung dari Bani Umayyah yang memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus. Menurut catatan sejarah, ketika Muawiyah mengangkat putranya, Yazid, menjadi putra mahkota, ia telah mengubah wajah politik Islam selamanya. Puncak dari pergeseran ini adalah tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana cucu Nabi, Imam Husain bin Ali, gugur di padang Karbala. Dari situlah, warisan politik keturunan Nabi mulai terkubur di bawah pasir sejarah. Sementara, kekuasaan absolut berpindah ke tangan dinasti-dinasti yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Rasulullah. Meskipun kekuasaan pusat Islam berpindah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah yang sebenarnya masih sepupu Nabi melalui Abbas bin Abdul Muthalib, peran keturunan Nabi, mereka yang disebut Ahlul Bait, tidak sepenuhnya hilang. Menurut catatan sejarah, jalur keturunan Nabi dari garis Hasan dan Husain yang dikenal sebagai golongan Syarif atau Habib tetap memegang peranan penting, terutama di wilayah Hijaz yang meliputi Mekah dan Madinah. Selama berabad-abad, wilayah Mekah dan Madinah bukan diperintah oleh dinasti besar seperti Utsmaniyah secara langsung. Kekuasaan di dua kota suci itu diserahkan kepada Syarif, keturunan Nabi. Mereka adalah penjaga tanah haram yang diakui oleh Kesultanan Utsmaniyah sebagai mitra, bukan bawahan biasa. Namun, titik kritis terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, penguasa Hijaz terakhir dari garis keturunan Nabi adalah Syarif Husain bin Ali dari Bani Hashim. Ia adalah pemilik silsilah paling sah menuju Rasulullah. Tapi, Perang Dunia I mengubah segalanya. Syarif Husain memimpin revolusi Arab melawan Utsmaniyah, didukung oleh Inggris. Pun, setelah perang berakhir, janji Inggris untuk mendirikan negara Arab bersatu di bawah kekuasaan keturunan Nabi justru sirna. Kekuasaan di Jazirah Arab mulai bergeser. Sementara, Syarif Husain berkuasa di Hijaz, di pedalaman Najd sebuah keluarga lain sedang mengasah pedang. Mereka adalah Al Saud. Bermula dari aliansi bersejarah pada tahun 1744 antara Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini menggabungkan kekuatan suku dan semangat purifikasi agama. Mereka mendirikan negara Saudi pertama, dihancurkan oleh Ottoman, lalu bangkit lagi sebagai negara Saudi kedua, sebelum akhirnya jatuh akibat konflik internal. Kebangkitan besar terjadi pada tahun 1902. Seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud yang kelak dikenal sebagai Ibnu Saud merebut kembali Riyadh dengan hanya 40 pengikutnya dalam sebuah serangan malam yang legendaris ke benteng Masmak. Dalam 3 dekade berikutnya, Ibnu Saud membangun kekuatannya. Konflik terbuka dengan Syarif Husain tidak terhindarkan. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1925, pasukan Ibnu Saud yang terdiri dari pasukan Ikhwan atau pejuang Wahabi berhasil merebut Mekah dan Madinah dari kekuasaan Syarif Husain yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW.
Kemenangan ini bukanlah karena garis keturunan, melainkan kekuatan politik dan militer yang brutal dan terorganisir. Pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi diproklamasikan. Warisan politik keturunan Nabi yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun di Hijaz secara resmi terputus. Bahkan beberapa sejarawan menyebutkan bahwa setelah kekalahan ini, Syarif Hussein diasingkan dan putra-putranya seperti Raja Abdullah dari Yordania dan Raja Faisal dari Irak hanya mendapatkan takhta kecil di negeri lain. Sementara tanah suci Mekah dan Madinah berada di bawah penguasa baru yang bukan keturunan Nabi. Setelah merebut kekuasaan, keluarga Al Saud menghadapi satu masalah besar, yaitu legitimasi spiritual. Sebagai penguasa kota suci atau biasa disebut Khudam Al-Haramain, mereka tidak memiliki nasab atau garis keturunan menuju Nabi Muhammad SAW. Menurut catatan sejarah silsilah, keluarga Al Saud berasal dari suku Bani Hanifah, cabang dari Adnan yang sama-sama merupakan keturunan Nabi Ibrahim, namun tidak sampai ke Nabi Muhammad secara langsung. Pernah muncul isu bahwa Al Saud berusaha menyambungkan silsilah mereka ke keturunan Nabi. Seorang pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa wacana ini bisa menjadi merupakan upaya untuk mengokohkan peran Arab Saudi yang mencoba melakukan transformasi ke depan, sekaligus merangkul akar Ibrahim yang juga dihormati oleh Yahudi dan Kristen. Namun, hingga saat ini, tidak ada satupun dokumen otoritatif yang menyatakan bahwa Raja Salman memiliki garis keturunan yang tersambung langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah penguasa yang kuat, tapi dalam catatan ilmu nasab, mereka bukan bagian dari Ahlul Bait. Lantas, kemana perginya keturunan Nabi setelah kekalahan politik mereka? Jadi, menurut catatan sejarah, banyak dari mereka yang tetap tinggal di Hijaz, sekarang Arab Saudi, sebagai warga biasa, sementara sebagian besar lainnya bermigrasi ke wilayah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan Afrika. Tokoh seperti Habib Umar bin Hafiz di Yaman adalah contoh bahwa garis keturunan Nabi masih terpelihara dan memiliki pengaruh spiritual yang besar, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik di tanah Arab. Polemik nasab ini juga menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan dan ulama. Sejarawan berpandangan bahwa nasab seringkali menjadi medan pertarungan simbolik atau peluru simbolik dalam pertarungan otoritas keagamaan dan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa tanah suci seringkali berada di tangan para penguasa yang tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi. Dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Kesultanan Utsmaniyah, dan akhirnya keluarga Al Saud. Semuanya pernah atau sedang memegang kendali atas Mekah dan Madinah. Namun, beberapa sejarawan seperti yang ditulis dalam literatur Nahdlatul Ulama menekankan bahwa tidak ada bentuk pemerintah baku dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan Piagam Madinah, bukan berdasarkan sistem dinasti yang kaku. Kritik terhadap politisasi nasab bukan berarti menolak penghormatan terhadap keturunan Nabi. Sebaliknya, itu adalah dorongan etis agar nasab tidak menjadi kartu sakti yang mematikan ruang meritokrasi. Islam mengajarkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling biru darahnya. Sejarah juga mencatat bahwa banyak tokoh besar Islam di Nusantara yang tidak berasal dari keturunan Sayyid, namun memiliki otoritas ilmu yang luar biasa, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Yusuf Makassar. Maka, warisan yang terputus bukanlah akhir dari sebuah cerita. Ini adalah pengingat bahwa takdir kekuasaan duniawi tidak selalu berada di tangan yang sama. Dinasti datang dan pergi, sementara spiritualitas dan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah warisan yang tak pernah lekang oleh waktu. Keturunan Nabi mungkin menghilang dari takhta Arab, namun jejak mereka tetap abadi dalam sejarah, dalam doa, dan dalam hati umat yang mencintai keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menyelami lebih dalam misteri sejarah Islam lainnya. Semoga kita bisa diberi kebijaksanaan dalam mengambil pelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.